Saudara, rusaknya jembatan dari Anggoli ke Garoga menyebabkan akses dari Tapanuli Tengah ke Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini terputus. TNI Angkatan Darat pun membangun jembatan darurat agar kedua wilayah ini bisa kembali terhubung. Berikut ini liputan dari jurnalis Kompas TV John Hamonangan dan juru kamera Febri James serta pilot drone Muhammad Andika dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara, saat ini saya berada di jembatan Anggoli, berada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jembatan ini putus karena dampak banjir bandang yang terjadi pada beberapa hari silam. Jembatan ini menghubungkan konektivitas masyarakat dari Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah. Solusinya adalah TNI Angkatan Darat membangun jembatan beli agar masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Untuk mengetahui terkait dengan bagaimana progres dari pembangunan jembatan beli, saat ini saya sudah bersama dengan Komandan Batalion Zeni Tempur 1 di Radarma Kodam 1 Bukit Barisan dengan Letkol CZI Andri Prasetyawan. Komandan, apa kabar? Baik Mas, terima kasih. Komandan, di belakang kita ini kan ada jembatan beli yang sedang dibangun oleh prajurit Yonzi Pur 1 Dede. Mungkin boleh jelaskan Komandan, bagaimana progres dari pembangunan ini? Baik, terima kasih Mas. Tentunya yang pertama-tama kami Batalion Zeni Tempur 1 di Radarma mengucapkan berduka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana banjir bandang maupun tanah longsor di Sumatera Utara serta Aceh dan juga Padang. Sesuai dengan perintah dari Bapak Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, kami diperintahkan untuk memasang jembatan yang ada di belakang, ini namanya jembatan Beli Mas. Jembatan ini akan kami pasang sepanjang 33 meter. Dengan lebar jembatan 3 meter, kemudian dengan kelas muatan mencapai sampai 30 ton Mas. Dan jembatan ini dipasang tepat menghubungkan antara Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah. Ini adalah ruas jalan yang sangat penting antara Padang Sidempuan dengan Kota Sibolga. Sehingga harapannya ketika jembatan ini terpasang, jalur logistik berupa BBM maupun bantuan dapat disalurkan ke Kota Sibolga. Seperti itu, Mas. Untuk jumlah prajurit yang diturunkan, Komandan, atau mungkin juga alat berat yang disertakan, mungkin boleh jelaskan, Komandan? Baik, prajurit yang kami libatkan sebanyak 40 orang. Kemudian untuk peralatan yang kami bawa, Mas, ada dump truck 2 unit, kemudian kami membawa ada yap crane, mobil yang dilengkapi dengan crane, dan juga ada mobil trado untuk membawa material jembatan. Kemudian patut kami jelaskan di sini, Mas, kami di sini juga didampingi dari rekan-rekan dari BPPJN, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Mereka juga turun membantu dan berkolaborasi dengan kami, khususnya untuk membuat jalan pendekat atau oprit untuk jembatan ini, Mas. Sehingga ketika jembatan ini selesai, ketika akan dilewati, akan lebih mudah untuk dilewati. Demikian, Mas. Saya dengar dari Pangdam 1 Bukit Barisan, Yonzi Pur 1 juga tidak hanya membangun jembatan ini, Komandan, tapi juga progres pembangunan di Adian Koti, Komandan. Baik, Mas, saat ini juga satuan kami terlibat untuk pembukaan akses jalan. Sama seperti tadi, kami juga berkolaborasi dengan BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai, BBPJN, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, dan juga dengan PU Provinsi, Mas. Kami di saat ini sedang membuka jalan di antara Tarutung dengan Sibolga. Sampai saat ini alhamdulillah kami sudah mencapai di kilometer 43, Mas. Sudah sampai perbatasan Tugu antara Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah. Anggota kami yang terlibat sebanyak 37 orang, dan di sana selain kami membuka jalan, kami juga melibatkan ada mobil penjernih air, Mas. Mobil ini kami libatkan untuk memberikan dukungan air bersih siap minum juga, Mas. Jadi bisa langsung diminum oleh masyarakat. Jadi kami salurkan kepada dapur-dapur umum yang ada di masyarakat. Demikian, Mas. Demikian wawancara saya dengan Letkol CZI Andri Prasetyo selaku Danpur 1 di Radarma Kodam 1 Bukit Barisan. Tadi sudah sangat jelas disampaikan bahwa untuk pembangunan jembatan ini kurang lebih maksimal sampai 5 hari saja. Dan tadi sesuai dengan komitmen dari Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat bahwa TNI harus bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Terlebih dengan adanya pembangunan jembatan beli ini bisa membuka konektivitas masyarakat dari Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah. Juna Munangan, Febri James, Muhammad Andika, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyatakan aliran listrik di Provinsi Aceh akan kembali menyala pada Minggu malam ini. Di sela meninjau jembatan Beli Tepin Mane, Kabupaten Biren, Aceh, Prabowo menanyakan kepada Bahlil soal kapan listrik bisa beroperasi untuk penerangan.
Bahlil menjelaskan aliran listrik di sebagian besar Provinsi Aceh atau sekitar 93% sudah bisa beroperasi malam ini. Terima kasih juga ESDM. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Semua malam ini. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh 93%. Malam ini Aceh semua menyala. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Lebih lengkap mengenai penanganan infrastruktur listrik di wilayah terdampak bencana Sumatera, sudah bergabung